Oke, di video kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 2, uji kompetensi bab 5, analisis data dan peluang dari buku paket halaman 195, ya deh ya. Baik, soal nomor 1, dalam suatu organisasi terdapat ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Tentukan peluang seragam atau mungkin lebih tepatnya adalah fungsi distribusi seragam ya. Terpilihnya 4 orang dari 6 orang kandidat. Nah, yang ditanyakan adalah fungsi distribusi seragam. Berarti langsung aja kita tuliskan bentuk umumnya, yaitu F dalam kurung X titik koma K sama dengan 1 per K ya. Ini sudah kita bahas di video materi. Untuk video materi nanti bisa diadik cek ya di playlist. Untuk link playlist sudah saya cantumkan di bawah di kolom deskripsi dari video kita kali ini. Jadi paling tidak di sini ada 2 variabel ya kan, yaitu X dan K. Nah, X itu disebut sebagai variabel acak. Nah, kalau K ini disebut sebagai banyak total kejadian yang mungkin. Jadi kalau kita kaitkan dengan soal nomor 1 ya berarti banyak cara yang mungkin untuk memilih 4 orang dari 6 orang kandidat untuk menduduki posisi ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Contohnya begini ya. Misalkan nama 6 orang kandidat tersebut adalah, kita pakai yang gampang-gampang aja, A, B, C, D, E, dan F ya. Variasi yang pertama, A menduduki ketua, kemudian B menduduki posisi wakil ketua, lalu sekretarisnya C, kemudian bendaharanya adalah D. Nah, ini adalah variasi yang pertama ya. Kemudian misalkan variasi yang kedua ya, untuk A, B, dan C tetap menduduki posisi ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Tetapi untuk bendahara sekarang dipilihlah yang namanya E. Nah, ini kan sudah ada 2 variasi. Ada 2 variasi yang mungkin dan seterusnya. Ini bisa kita hitung secara manual ya, atau biasanya supaya cepat kita menggunakan rumus kombinasi ya. Jadi karena di sini kita akan pilih 4 orang dari 6 orang calon, maka nanti untuk nilai K-nya ya, sekali lagi ini adalah jumlah total kejadian yang mungkin atau jumlah total variasi yang mungkin ya, yaitu C64 ya. Dari 6 orang calon akan dipilih 4 orang calon untuk menduduki posisi ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara ya. Baik, masih ingat rumus kombinasi? Tentu masih ingat ya, atau saya tuliskan ulang saja di atas. Nah, jadi misalkan kita punya CNK, itu akan sama dengan N faktorial dibagi dengan K faktorial dikali N min K faktorial ya. Oke, berarti di sini N-nya 6, kemudian K-nya 4 ya. Maka ini akan sama dengan 6 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 6 min 4 faktorial. 6 faktorial ya. Ini kan sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu kan mestinya. Tetapi karena di bawah ini sudah ada 4 faktorial, ya sudah, ini cukup berhenti sampai 4 ini aja. 4 faktorial ini aja ya. Supaya apa? Supaya nanti bisa dicoret. Nah, gitu ya. Berarti ini per 4 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial. Nah, 4 faktorialnya sekarang kita coret. Oke. 2 faktorial itu kan sebenarnya 2 kali 1 ya kan. Langsung saya ganti aja ini ya. 2 faktorial itu adalah 2 kali 1. Berarti 2 dan 6 ini bisa kita coret, 2-nya habis, 6-nya berubah menjadi 3. Nah, 3 kali 5 itu sama dengan 15. Berarti ada 15 cara atau ada 15 variasi yang mungkin ya, dari 6 orang kandidat terpilih 4 orang ya untuk menduduki posisi ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Total nanti ada 15 variasi yang mungkin. Nah, berarti peluang seragamnya ya sama dengan 1 per 15 kan gitu ya. Jadi kalau kita tuliskan di sini berarti kita punya F dalam kurung X titik koma 15 sama dengan 1 per 15. Nah, apa sih artinya 1 per 15 di sini ya? Ini menunjukkan apa? Jadi begini, kalau misalkan ditanya berapa peluang terpilihnya posisi ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara itu diisi oleh A, B, C, D.
Jawabannya adalah 1/15 ya. Kemudian kalau ada pertanyaan lain, berapa peluang terpilihnya ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara diisi oleh A, B, C dan E? Ini juga 1/15. Nah, berarti sebut saja ini adalah variabel acak pertama, variabel acak kedua, nanti di atasnya ada variabel acak ketiga, keempat, kelima sampai ke-15. Peluang terpilihnya itu sama-sama 1/15. Gitu maksudnya ya. Oke, paham ya sampai sini ya? Baik, sekarang kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Tentukan peluang bahwa dalam sebuah keluarga dengan 4 anak terdapat soal yang A, paling sedikit 1 anak laki-laki. Nah, sehingga secara matematis kita bisa tuliskan begini. Jadi P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah P4. Nah, ini sama dengan berapa? Ya. Apa itu P1, P2, P3, P4? P1 itu adalah peluang untuk memiliki 1 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ya, nih. Paling sedikit 1 anak laki-laki. Oke. Nah, kalau P2 berarti peluang untuk memiliki 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Demikian juga P3 berarti peluang untuk memiliki 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Sementara P4 peluang untuk memiliki keempat-empatnya itu merupakan anak laki-laki. Nah, apakah perlu kita hitung satu persatu? Rasanya nggak perlu, jadi ya, karena kita tahu nanti ini semua itu akan sama dengan 1 ya, 1 dikurangi dengan P0. Nah, apa itu P0? Jadi kalau P0 ya itu merupakan peluang untuk sama sekali tidak memiliki anak laki-laki. Jadi keempat-empatnya itu merupakan anak perempuan ya. Atau kalau di sini kita mengingat konsep peluang binomial ya. Istilahnya P1, P2, P3, P4 itu adalah peluang dari kejadian yang diharapkan. Apa kejadian yang diharapkan? Kejadian yang diharapkan adalah paling sedikit memiliki 1 anak laki-laki ya. Berarti lawannya yaitu kejadian yang tidak diharapkan adalah ketika keempat anak tersebut berjenis kelamin perempuan. Nah, peluang kejadian yang diharapkan ditambah dengan peluang kejadian yang tidak diharapkan itu kan sama dengan 1. Berarti nanti peluang kejadian yang diharapkan itu akan sama dengan 1 dikurangi dengan peluang dari kejadian yang tidak diharapkan. Gitu ya. Nah, sehingga langkah berikutnya adalah kita tinggal menghitung berapa nilainya P0. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghitung berapa nilainya P0? Di sini kita bisa menggunakan fungsi distribusi binomial ya. Masih ingat rumusnya seperti apa? Oke, saya tuliskan lagi. Jadi B dalam kurung X titik koma N koma P ya, itu akan sama dengan C N X dikalikan dengan P pangkat X dikalikan dengan Q pangkat N min X. Nah, ini sudah kita bahas di video materi ya, di video sebelumnya. Mungkin sekarang akan saya review tipis-tipis saja ya. Untuk materi lengkapnya nanti silakan dapat adik-adik cek sendiri di playlist ya. Baik, jadi X itu menyatakan jumlah kejadian yang diharapkan. Nah, kejadian yang diharapkan apa? Ingat, di sini konteksnya adalah kita sedang menghitung P0. Jadi ya, coba saya tuliskan di sini. Jadi konteks permasalahannya adalah kita sedang menghitung berapa sih nilainya P0 ya. 0 itu menyatakan jumlah kejadian yang diharapkan. Ya, kalau P1 itu kan berarti peluang memiliki 1 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Nah, berarti kalau P0 peluang memiliki 0 anak laki-laki. Ya, 0 anak laki-laki dan mestinya ya 4 anak perempuan. Berarti kejadian yang diharapkan apa? Kejadian yang diharapkan adalah memiliki 0 anak laki-laki. Lah, jumlahnya berapa? Jumlahnya 0 kan gitu. Ya. Jadi langsung aja saya tulis ini ya. X sama dengan 0. Oke. Kemudian di sini ada N. N itu adalah jumlah kejadian total. Ini kalau kita bicara rumus. Nah, kalau kita hubungkan dengan kalimat di soal nomor 2 ya, berarti N ini ya jumlah total dari anak dalam sebuah keluarga, yaitu ada 4 anak ya. Langsung kita tuliskan di sini berarti N sama dengan 4. Lalu bagaimana dengan P dan Q? P itu adalah peluang dari kejadian yang diharapkan.
Ya, apa kejadian yang diharapkan? Sekali lagi, kejadian yang diharapkan adalah memiliki 0 anak laki-laki. Ya, berarti nanti P itu adalah peluang memiliki anak laki-laki, kan gitu. Berapa peluang memiliki anak laki-laki? Karena jenis kelamin itu kan hanya ada 2. Kalau tidak laki-laki ya perempuan. Berarti peluang memiliki anak laki-laki adalah setengah. Ya, maka P-nya sama dengan setengah. Oke, sementara Q itu adalah kejadian sebaliknya. Jadi kalau P itu peluang memiliki anak laki-laki, Q itu adalah peluang memiliki anak perempuan. Jadi ya, lah karena P-nya setengah, otomatis nanti Q-nya juga sama dengan setengah. Karena sekali lagi jenis kelamin itu hanya ada 2. Kalau tidak laki-laki ya perempuan, gitu ya. Oke, ini sudah lengkap ya. Jadi variabel-variabelnya sudah ketahuan semua, sudah teridentifikasi semua. Tinggal kita masukkan ke rumus ya. Jadi di sini kita bisa tuliskan P0 itu sama dengan B dalam kurung X-nya 0, kemudian N-nya 4. Ini kalau mau lengkap ya deh ya. Kemudian P-nya setengah, atau singkatnya ya pokoknya P0 gitu aja ya. P0 nanti rumusnya seperti ini gitu ya. Atau kita tulis lengkap aja lah ya supaya lebih mudah dipakai belajar. Pokoknya jangan tambah bingung ini ya. Baik, berarti ini sama dengan C N X. C itu kombinasi ya. N-nya tadi 4, X-nya adalah 0. Kemudian kita kalikan dengan P pangkat X, berarti setengah pangkat 0. Lalu kita kalikan lagi dengan Q pangkat N min X, berarti setengah pangkat 4 min 0. C40 berarti 4 faktorial dibagi 0 faktorial dikali 4 min 0 faktorial ya. Kemudian setengah pangkat 0 itu 1. Lalu di sini kita punya setengah pangkat 4. Nah, coba kita kerjakan dulu faktorialnya ya deh ya. Yang jelas 0 faktorial itu 1. Lalu 4 min 0 faktorial ya sama dengan 4 faktorial. Berarti bisa kita coret dengan 4 faktorial yang ada di atasnya tanda per ya. Berarti nilai kombinasinya itu sama dengan 1 ini ya. Ini 1. Oke. 1 kali 1 sama dengan 1. 1 kali setengah pangkat 4 ya sama dengan setengah pangkat 4. Nah, setengah pangkat 4 itu sama dengan 1/16 ya. Berarti nilainya P0 itu sama dengan 1/16. Nah, tinggal kita kembalikan ke sini ya. Jadi P0 tadi 1/16 ya. Nah, kita kembalikan ke sini ya. Jadi ini akan sama dengan 1 dikurangi 1/16. 1 itu kan 16/16. Berarti nanti 16/16 dikurangi 1/16 sama dengan berapa? 15/16. Nah, ini adalah hasilnya ya. Jadi peluang untuk memiliki paling sedikit 1 anak laki-laki dari 4 orang anak adalah segini, 15/16. Sekarang kita lanjutkan dengan soal B. Saya baca lengkap aja ya supaya tidak kehilangan konteks soalnya. Tentukan peluang bahwa dalam sebuah keluarga dengan 4 anak terdapat paling sedikit 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Nah adik-adik, jadi soal B ini pun masih berkaitan dengan soal A ya. Sehingga bentuk persamaan peluangnya pun ini masih bisa kita gunakan kembali untuk mengerjakan soal B. Atau ini saya bersihkan dulu ya. Jadi kejadian yang diharapkan adalah memiliki paling sedikit 1 anak laki-laki dan, nah ini penting ya, kata sambungnya adalah dan 1 anak perempuan. Berarti ada 2 kejadian yang sama-sama harus dipenuhi dua-duanya, yaitu paling tidak memiliki 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan ya, ini minimal. Sehingga kalau kita mengacu ke bentuk persamaan peluang ya di soal A tadi, saya tulis ulang ya. P1 ditambah P2 ditambah P3 ya kan, ditambah P4 sama dengan 1 dikurangi P0. Ini untuk soal A. Nah sekarang untuk soal B berarti persamaan peluangnya adalah P1 ditambah P2 ya ditambah P3, kemudian ini akan sama dengan 1 dikurangi P0 dikurangi P4.
Nah, kenapa kok P4-nya sekarang ikut-ikutan dipindah ke ruas kanan? Sama halnya dengan P0. Jadi gampangnya begini, P1 tambah P2 tambah P3 itu menyatakan peluang kejadian yang diharapkan sesuai dengan konteks soal B. Apa kejadian yang diharapkan? Yaitu paling sedikit memiliki satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Ya, P1 itu kan memiliki satu anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Berarti 2 kejadian ini terpenuhi, ya kan? Untuk P2, peluang memiliki 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Nih, 2 kejadian ini juga terpenuhi. Lalu P3, peluang memiliki 3 anak laki-laki. Ingat, ini kan paling sedikit satu anak laki-laki. Dan ini P3 ya, 1 anak perempuan. Nih, ya kan? Ini minimal 1 anak perempuan. Lah begitu kita ke P4, nih kan? P4 itu adalah peluang memiliki 4 anak laki-laki dan 0 anak perempuan, alias tidak punya anak perempuan. Berarti kejadian yang di sini tidak terpenuhi. Nah, sehingga P4 ini bisa kita anggap sebagai peluang kejadian yang tidak kita harapkan. Ya, kita kumpulkan di ruas kanan gitu. Kalau P0 ini kan jelas ya. Apa itu P0? P0 adalah peluang memiliki 0 anak laki-laki. Ya, di sini kan dikatakan paling sedikit pokoknya harus ada 1 anak laki-laki. Lah P0 itu artinya peluang untuk memiliki 0 anak laki-laki. Berarti ini juga merupakan peluang dari kejadian yang tidak diharapkan. Ya, paham ya cara berpikirnya ya? Baik. Nilai dari 1 dikurangi P0 ya, tadi kan sudah kita hitung di soal A ya, ketemunya tadi adalah berapa? Ya, 15/16. Ini kan 1 min P0 sama dengan 15/16. Berarti kita bisa langsung tuliskan di sini ya. Ini akan sama dengan 15/16 dikurangi P4. Nah, sekarang kita akan hitung berapa nilainya P4 ya Dek ya. Nah, untuk menghitung P4 ya, kita kembali bisa menggunakan fungsi distribusi binomial, yaitu B, ini saya tuliskan ulang ya supaya kita semakin hafal. Dalam kurung X titik koma N koma P itu akan sama dengan CNX dikalikan dengan P pangkat X dikalikan dengan Q pangkat N min X ya. Berarti kalau kita mau menghitung P4 itu akan sama dengan B dalam kurung 4 titik koma 4 koma setengah ya. Jadi 4 di sini kan jumlah kejadian yang diharapkan, yaitu ya 4 ini, tulis ya. Kemudian N-nya itu adalah jumlah anak, ada 4 anak ya. Kemudian setengah ini adalah peluang dari kejadian yang diharapkan. Oh ya, jangan rancu dengan kejadian yang diharapkan di soal aslinya. Karena kita harus selalu ingat konteks ya. Di sini konteksnya adalah menghitung P4 nih ya. Berarti kejadian yang diharapkan sekarang ya adalah lahir keempat-empatnya itu merupakan anak laki-laki, tidak ada satupun anak perempuan. Makanya kalau di konteks soal aslinya ini termasuk kejadian yang tidak diharapkan gitu ya. Ini jangan bingung ya, pokoknya jangan bingung ini. Baik, kemudian setengah itu adalah peluang dari kejadian yang diharapkan, yaitu lahir anak laki-laki ya. Kebetulan untuk Q-nya ya sama aja nanti setengah ya, karena peluang lahir laki-laki dan lahir perempuan itu kan sama-sama setengah gitu ya Dek ya. Oke, langsung aja kita masukkan ke rumus. Berarti kita punya C 44 dikalikan dengan setengah pangkat 4 dikalikan dengan setengah pangkat 4 dikurangi 4. C44 berarti 4 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 4 min 4 faktorial. Kemudian dikalikan dengan setengah pangkat 4 dikalikan dengan setengah pangkat 4 min 4 itu berarti setengah pangkat 0 itu 1 ya. Saya coret aja. Lalu di sini sama dengan 1 gitu ya. Kemudian 4 faktorial bisa dicoret dengan 4 faktorial yang ada di bawah. Berarti yang atas 1. Kemudian ini 4 min 4 faktorial itu kan 0 faktorial. Ini juga 1 ya. Berarti 1/1 sama dengan 1 kali setengah pangkat 4 sama dengan
1/16 ya. 1/16 kali 1 ya sama dengan 1/16. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, ini adalah nilainya P4 ya. Langsung kita masukkan ke sini. Jadi ini sama dengan 15/16 dikurangi 1/16 sama dengan, ini penyebutnya sudah sama ya, berarti 14/16. Kalau kita sederhanakan, enaknya atas dan bawah kita bagi dengan 2 ya. Berarti 14 dibagi 2 7, 16 dibagi 2 8. Nah, ini jawabannya. Jadi kalau ditanya berapa peluang paling sedikit memiliki satu anak laki-laki dan satu anak perempuan ya, dengan jumlah total anaknya ada 4 anak, maka peluangnya adalah segini, 7/8. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 1 dan nomor 2 ya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.